Ada dua video viral di Jawa Barat kali ini yang langsung ditanggapi oleh Kang Deddy Mulyadi. Kedua-duanya ya ditanggapi oleh Kang Deddy Mulyadi, yaitu tentang bapak-bapak dari Jawa Timur yang datang ke Lembur Pakuan meminta bantuan untuk kepentingan pribadi, juga tentang sekolahan rubuh. Ya, sekolah untuk remaja SMP rubuh di daerah Jawa Barat ini juga langsung sigap ditanggapi oleh Kang Deddy Mulyadi. Ini teman-teman ya, sebelum saya tanggapi satu-satu, ingin terlebih dahulu saya tampilkan di sini tentang bagaimana kejadian, bagaimana orang-orang yang datang ke Lembur Pakuan ini untuk pelajarannya yang direspon langsung oleh Kang Deddy Mulyadi juga. Sekolahan yang rubuh ya, kita tidak tahu dulu apakah ada korban di sana. Tapi yang pasti di sini kita simak terlebih dahulu ya. Nanti ini video agak panjang saya tampilkan dan jangan lupa sambil ngopi ya. Dan ini juga sekaligus akan saya reaction, akan saya review bagaimana seorang pemimpin semestinya bersikap dalam keadaan-keadaan seperti ini ya. Jangan lupa ngopi dulu, ini kopinya udah asat ini ya, asat nih. Bahasa apa asat ya, sudah surut kopinya, ini harus dibikin lagi yang baru ya. Tapi kita simak dulu saja teman-teman ya, silakan. Gagal mau ketemu Pak Deddy, korban TikTok. Gagal harapan. Tidak nah, sesuai. korban TikTok unggul, nah, korban TikTok. Tidak sesuai. Iya. Ini kekecewaan warga. Jauh-jauh dari berapa hari-hari datang ke sini kecewa. Masyarakat kecewa semua. Bapak dari mana, Pak? Dari Jawa Timur, Blitar. Wah, jauh ini deh, Pak. Saya dari Sukabumi. Ini? Dari Sukabumi sama ya. Ini? Kecewa. Nah, Kecewa. Ibu korban TikTok paling mana, Ibu ya? Jatim. Oh, jauh nih. Nah, hari siatnya berkepulutus kayaknya tibang teu amprok KDM gitu di Lembur Pakuan. Gegeran dong ya, mirakeun di sosial media. Da sia mah datang teh ka Lembur Pakuan ngan saukur ngeluhkeun kepentingan pribadi sia, kalilit hutang. Anakna gering, induna gering. Can boga cicilan imah. Ajerat pinjol. Boga hutang ka rentenir. Hayang dibayaran ku KDM. Arisia mikir kehen, KDM teh gubernur ya. Manya gubernur teh kudu ngahekok we di Lembur Pakuan. Manya KDM teh kudu nguruskeun masalah pribadi sia wae. Warga Jawa Barat teh 50 juta leuwih. Jawa Barat teh luas, loba nu kudu diurus. Lamun terus-terusan nguruskeun masalah sia, masalah pribadi sia, iraha bapak aing teh gawena. Heueuh da geuning nu datang ka posko pengaduan teh nya lolobana teh ngadukeun masalah pribadi, lain ngadukeun masalah untuk kepentingan bersama. Seperti contohnya mang puluh-puluh tahun misalkan jalan desa teh butut, kepala desana molor wae henteu diuruskeun, kakarak diadukeun ka KDM nya mungkin eta mah teu masalah. Tapi geningan lolobana tadi urusan masalah pribadi. Heueuh cenah kumaha nasibna anu leumpang, anu make sapeda, anu ti mana-mana anu ngabutuhkeun berhari-hari jang ka Lembur Pakuan hanya untuk ketemu KDM tapi henteu amprok. Terus giliran teu amprok ku kulutus di sosial media nyalahkeun KDM. Ari sia hideng henteu nya diondang oge henteu, eueuh nu nitah sia datang ka Lembur Pakuan. Kecuali nya sia teh datang teh atas undangan, nya diundang baik ku orangna bapak maupun diundang secara langsung oleh bapak KDM. Lamun teu diamprokan kakarak sia meunang nyalahkeun KDM. Ayeuna gogorowokan cenah korban TikTok, korban KDM. Ari sia cik atuh sing darewasa. Wah, gempa kontol. Gempa anjing. Wah. Oh anjing.
evakuasi kedua. TKJ. Roboh anjir. Udah keluar no. Kaget gue kayak patong Dan saya mendapat informasi bahwa SMK Negeri 1 Cilengsi Bogor atapnya roboh dan anak-anak sedang belajar di ruang kelas, tetapi tidak ada korban jiwa. Yang pertama, bahwa mulai hari besok pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mulai membangun ruang kelas baru agar anak-anak dalam waktu cepat bisa kembali belajar dengan normal di ruangannya. Yang kedua, saya meminta kepada seluruh kepala sekolah SMA dan SMK negeri di seluruh Provinsi Jawa Barat untuk mengidentifikasi sekolahnya masing-masing, ruang kelasnya masing-masing, memastikan ada ruang kelas yang rusak, yang berpotensi roboh, yang mengganggu kenyamanan anak-anak kita untuk belajar, segera dilaporkan karena pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera melakukan pembangunan pada tahun ini juga di sisa waktu bulan September, Oktober, November, dan Desember. Dan selanjutnya bahwa SMK Negeri 1 Cilengsi Bogor dibangun berdasarkan informasi yang saya terima 2016. Dipastikan kualitas pembangunannya buruk kalau sampai atapnya roboh. Untuk itu, saya juga sudah meminta inspektorat untuk melakukan pemeriksaan dan dulu siapa yang membangunnya. Karena setiap orang harus bertanggung jawab terhadap hal yang dia lakukan. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Mari bekerja sama untuk pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi menanggapi perihal masalah orang yang koar-koar di TikTok yang tidak bisa menemui Bapak Aing di Lemur Pakuan. Ini sepertinya masyarakat Jawa Barat yang datang ke Lemur Pakuan salah tujuan atau nggak tahu, mereka tidak memahami maksud diadakannya posko pengaduan. Yang diadukan itu, misal contoh nih ya, jalan di daerah kalian tidak kunjung diperbaiki, terus puskesmas tidak berjalan dengan baik, posyandunya tidak jalan, pokoknya yang melibatkan kepentingan masyarakat umum. Ini kalian datang dengan masalah pribadinya, itu mah urusan maraneh atuh. Enak maraneh budak teka paraban gering misalnya, kecuali mun pas budak gering ya ke rumah sakit nah teu ditampung kakara bisa ngomong ngadu. Iya mah boga hutang datang ke Pakuan ngarepkeun bantuan ti bapak aing, boga hutang pinjol, cicilan motor, cicilan imah kabeh ditembelkeun ka bapak aing. Hei maraneh hirup teh atuh jeung naon, masalah pribadi mah nya uruskeun we pribadi. Hei maraneh pas dek ngatengah pas ada ngelakukan misalnya pinjol, ngeredit motor atau nganyuk imah, teu mikir heula sama mehna atau di nu pikiran mah bewe ke mun teu kabayar tinggal minta we ka bapak aing atau Kang Deddy Mulyadi pangmayarkeun. Henteu kitu konsepna. Da bapak aing mah gubernur Jawa Barat, lain gubernur maneh hungkul. Ayeuna bayangkeun kumaha anu datang ka Lemur Pakuan teh 900 jelema. Ayeuna mun ku bapak aing di kabeh di sing hareupan, dikira bapak aing gawena atuh. Cik marikir urusan pribadi mah. Yang kedua, seluruh biaya yang dikumpulkan karena perawatan ini semuanya ditanggung oleh Pemprov Jabar. Kita hadir untuk menyelesaikan problem publik dan enggak kalau ada usulan bahwa minta pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk men-take over atau mengelola rumah sakit ini, saya menyatakan Pemprov Jabar bersedia. Karena apa? Karena di sini cakupan ruang wilayah layanannya sangat besar dan ini penduduk tertinggi di Jawa Barat. Pertama, kalau dari sisi penanganan kewenangan gubernur, tetapi dari sisi penanganan yang lainnya yang menyangkut konstruksi bangunan, yang menyangkut kelayakan bangunan, itu kewenangan kepolisian dan kewenangan ya. Tetapi yang fokus saya hari ini adalah fokus bagaimana menangani yang sakit, tidak dulu menangani yang lain. Nah, dari video yang saya tampilkan tadi teman-teman ya, bisa kita di sini simpulkan bahwa memang
orang-orang. Saya tanggapi dulu yang tentang kedatangan bapak-bapak dari Jawa Timur itu, yang diantaranya juga ada dari Sukabumi kan. Ini langsung ditanggapi oleh Kang Deddy Mulyadi. Harusnya bisa membuat pelajaran, bisa membuat merenung bagi para setiap penggemar Kang Deddy Mulyadi agar tidak berlebih-lebihan. Ta'assub itu tidak boleh, teman-teman. Di dalam agama, orang yang fanatik buta menganggap orang yang diidolakan itu sudah pasti benar, tanpa catat sedikit pun, padahal dia tidak maksum, padahal dia tidak terjamin dari dosa, tidak maksum ya. Ya, kita tidak boleh berta'assub atau berfanatik buta kepadanya. Hingga akhirnya kan ketika orang menganggap bahwa orang yang diidolakan itu fanatik, atau ya seolah-olah seperti dewa, seolah-olah seperti nabi, ekspektasinya akan berlebih. Ketika ekspektasi itu berlebih, teman-teman, yang terjadi apa? Kekecewaan. Yang disalahkan orang yang diidolakan, padahal orang yang diidolakan tidak memiliki salah apapun. Ya, jadi semoga kejadian yang barusan itu tentang bapak-bapak itu tidak terjadi kembali. Banyak hal, teman-teman ya, kalau seumpama itu terus dituruti, KDM capek, kasihan. Pengurus yang ada di Lembur Pakuan juga kasihan, Pak. Mereka jumlahnya banyak. Mereka, orang-orang yang datang ke Lembur Pakuan itu, kalau dituruti satu persatu, nanti akan datang kemudian kawan-kawannya. Dan tentu itu akan menguras keuangan Jawa Barat. Bukan cuma uang Kang Deddy. Bukan keuangan Jawa Barat, keuangan Lembur Pakuan itu sendiri. Ya. Walaupun memang bisa berputar ekonomi di sana, kreatif, tetapi kan orang yang datang di situ justru meminta bantuan, bukan mau berwisata. Tapi saya kira orang-orang yang di sekitar Lembur Pakuan sudah paham lah bagaimana caranya bersikap. Terkecuali kalau datang untuk mengeluh, mengadukan kejadian di dalam pos pengaduan yang tujuannya untuk disikapi dan ditangani dalam rangka pemenuhan terhadap kebutuhan publik, bukan kebutuhan pribadi. Gitu. Ya. Jadi mohon harus cerdas. Dan kemudian soal sekolah, ini Kang Deddy Mulyadi sikap ya. Harus memang begitu ya, dari kejadian ke kejadian seperti kemarin juga ada musola roboh itu atau majelis roboh, Kang Deddy Mulyadi langsung sigap, dan sekarang kejadian lagi bangunan demi bangunan. Ini juga para petukang yang mendapatkan proyek untuk membangun bangunan tertentu, mohon untuk lebih hati-hati, mohon untuk lebih berbuat yang terbaik. Ya, karena jangan yang kejadian-kejadian seperti ini kan sebetulnya sangat mengganggu aktivitas Kang Deddy Mulyadi ya. Sangat mengganggu sekali. Tapi ya apapun itu ya, ini adalah sebuah kejadian yang tidak diinginkan. Maka oleh itu yang harus kemudian diperhatikan di sini adalah para petukang, petugas, pegawai bangunan ketika mendapatkan proyek pembangunan, entah itu sekolah atau apapun itu, mohon untuk dilakukan dengan cara yang paling baik. Ya, diperkuat dulu tuh sekolahannya ya, atau bangunan-bangunan yang bersifat publik atau diperuntukkan untuk kemasyarakatan. Entah itu ruang ibadah, entah itu ruang pendidikan atau apapun itu. Oke, itu saja terlebih dahulu teman-teman hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta dan untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.